Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita sama-sama dapat melakukan Zoom meeting di PTPN 4 Regional 7. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang terhormat Bapak Region Head PTPN 4 Regional 7 Bapak Denny Ramadan, kemudian Bapak Operational Head Pak Budi Susilo yang tadi juga menyampaikan pembukaan, Ketua P3RI yang saat ini izin karena kebetulan ada pembina kita yang hari ini ada prosesi pemakaman dari Pak RM Sitompul. Saya didampingi dengan beberapa pengurus, kemudian juga ada senior kami Pak Robi yang ikut juga bersama kami. Mungkin teman-teman di kebun barangkali juga masih ingat dengan Pak Robi. Teman-teman sekalian, pertama tentunya kami sebagai Purnakarya mengucapkan terima kasih kepada Region Head PTPN 4 yang memberi kesempatan bagi kami untuk memberikan semacam sharing pengalaman untuk teman-teman yang di kebun. Tentunya pengalaman kami pada masa itu barangkali berbeda dengan pengalaman teman-teman yang saat ini. Teknologi begitu cepat sehingga teman-teman semua harus bisa mengikuti perubahan teknologi yang saat ini berkembang dengan cepat. Pada kesempatan siang atau sore hari ini, izinkan saya berbagi pengalaman. Karena tentunya teman-teman yang di lapangan mungkin lebih paham. Sekarang zaman sudah modern, apapun bisa dicari di Google. Pada saat ini yang ingin saya sampaikan adalah sharing pengalaman yang kebetulan alhamdulillah diberi kesempatan untuk bekerja di PTPN 7 saat itu atau PTP 10 saat itu hingga sekarang PTPN 7 dan sekarang sudah berubah lagi ada PTPN 1 Regional 7 dan PTPN 4 Regional 7 yang ada di Lampung, Palembang dan Bengkulu. Teman-teman sekalian, pengalaman yang mungkin cukup panjang, akan tetapi bukan berarti pengalaman yang panjang itu juga akan mewariskan yang baik. Akan tetapi barangkali pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan barangkali juga bisa menjadi warisan lah, menjadi pegangan dari adik-adik atau teman-teman sekalian yang ada di unit usaha. Ke halaman 2, Mbak. Next, iya. Jadi memanage kebun itu kita harus punya seni. Seni mengatur, mengajak suatu kelompok guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu secara maksimal. Ini teori lah ini.
Kemudian pengelolaan manajemen kebun meliputi juga SDA, SDM, pabrik dan keuangan. Jadi memang kompleks sekali. Kalau dokter mungkin spesialis, ya dokter mata yang dikerjakan cuman anggota tubuh mata. Tapi kalau kita ini ada manusianya, ada alamnya, kemudian ada pabriknya dan keuangan. Jadi sangat kompleks sekali. Jadi seni ini juga seni mengatur ke bawah, juga seni kita berhadapan dengan stakeholder. Ini perlu seni. Next. Nah, tahapan proses memanage tentunya teman-teman juga masih ingat sekali dengan proses PDCA, Plan, Do, Check, Action. Action sendiri adalah aksi, mengambil tindakan. Plan dulu, plan itu rencana. Jadi sebelum kita mengerjakan sesuatu, mengerjakan target yang akan kita rencanakan, kita buat plan dulu. Yaitu membuat rencana, dan rencana yang kita buat itu tentunya teman-teman sudah dibekali dari kantor direksi, baik itu tentang biaya, kemudian kalau target produksi juga ada potensi produksi yang harus kita gali sesuai dengan faktual yang ada di lapangan. Itu juga sudah ada standarnya. Kalau kelapa sawit tentunya dengan B4TM, dengan Balai Penelitian Marihat. Nah, tinggal posisi kita ini memang posisi kelas A untuk kelapa sawit, produktivitasnya kelas 3, bukan kelas A, kelas 3. Beda dengan kelas 1 yang ada di Sumatera Utara, karena di Sumatera Utara ini kita tahu bahwa penyebaran hujannya sangat baik. Tentunya kita juga bukan berarti hanya bisa membuat rencana, tapi rencana itu tidak bisa kita jalani atau kita realisasikan. Kemudian yang kedua, kita kenal dengan do atau kita laksanakan pekerjaan. Tindakan ini harus sesuai dengan rencana yang telah disusun atau ditargetkan. Harus dilaksanakan dengan disiplin, dengan tekun di lapangan, sesuai dengan apa yang kita programkan, apa yang kita susun pada saat kita membuat rencana kerja setahun sebelumnya. Kemudian setelah kita melaksanakan pekerjaan, tentunya ada pemeriksaan atau cek. Pemeriksaan hasil ini dengan semua pekerjaan yang ada, apakah telah sesuai dengan yang menjadi SOP-nya, atau mungkin ada penyimpangan. Tentunya kita dicek ini akan beraksi mengambil tindakan, menganalisa dari action kita. Selanjutnya, apa yang harus kita laksanakan, apa yang harus kita perbaiki dari penyimpangan yang ada. Seperti contoh barangkali mungkin produksi tidak masuk, TBS tidak masuk semua. Mungkin TBS masuk di atas jam 10 malam. Mungkin ada kendala-kendala yang ada di lapangan. Next, Mbak. Nah, kemudian proses PDCA itu, plan yang tadi saya sampaikan bahwa semua itu
penerapan pembuatan RKAP, produksi, kapasitas pabrik, dan kebutuhan biaya semua berpedoman kepada ketentuan direksi yang ada. Sedangkan kita kenal juga selain target, kita juga kenal dengan yang namanya rencana kerja operasional. Nah, mungkin masih berlaku sampai sekarang barangkali. RKO atau rencana kerja operasional dibuat berdasarkan taksasi atau gambaran yang akan dicapai dengan tetap memperhatikan skala prioritas. Kalau mungkin terjadi katakanlah penyimpangan, ada kemarau panjang barangkali. Nah, disitulah kita memprioritaskan barangkali produksi akan tidak tercapai. Mungkin juga terjadinya hal-hal yang lain, tentunya kita harus pertimbangkan sehingga RKO yang kita buat itu berdasarkan perkiraan yang akan tercapai di lapangan sehingga kita bisa memprediksi biaya yang akan dikeluarkan dengan produksi yang akan masuk sehingga tidak terjadi loss atau tidak terjadi kerugian biaya. Next. Sama ini tadi yang saya sampaikan di depan bahwa melaksanakan pekerjaan harus sesuai dengan rencana, dengan standar operasional prosedur. Kemudian ceknya sendiri juga melaksanakan sama dengan tadi pekerjaan. Apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau yang ditargetkan yang telah kita susun sebelumnya. Kemudian action. Nah, action inilah menurut kami yang ada di kebun atau di lapangan merupakan hal yang sangat penting sekali, yaitu cara dengan memonitor. Saya melihat tadi atau di beberapa kebun pernah saya berkunjung itu memang sekarang sudah modern sekali. Jadi pada saat ini terjadi apapun di kebun sudah termonitor. Artinya kalau kami dulu memonitornya dengan manual, tidak dengan komputer, apa dengan HP, tidak ada dulu, kita pakai tangan, manual di kertas, yang namanya buku pintar. Nah, disinilah proses PDCA itu penting untuk menjamin sasaran yang telah kita buat, baik sasaran produktivitas, kemudian juga pekerjaan pemeliharaan, baik itu di TBM maupun di TM. Pemeriksaan atau cek itu kita mengevaluasi hasil terhadap target dan sasaran. Next, Mbak. Evaluasi terhadap hasil atau sasaran itu mendekati atau mendeteksi secara dini ada masalah di lapangan atau tidak. Kemudian ada penyimpangan atau tidak. Next, Mbak. Ya. Nah, monitoring ini harus up to date. Harus up to date dilaksanakan. Kalau dulu ada namanya buku pintar, artinya monitoring itu buku pintar catatan dari apakah itu asisten, apa itu mandor, dan apakah itu mandor besar. Dan terus terang saja teman-teman, asisten atau askep, kelemahan dari mandor atau pengawas kita adalah susah betul, males lah katakanlah menurut saya itu membuat monitor. Padahal monitoring ini sangat penting sekali. Bagaimana kita bisa
mengetahui ada penyimpangan produksi katakan, atau mana mungkin kita tahu apakah pekerjaan kita selesai mamanya, ada weeding, bokor dan lain sebagainya. Nah, disinilah letaknya bahwa monitoring itu menjadi bahan dasar kita untuk kontrol di lapangan. Pemeriksaan pekerjaan yang diduga mungkin ada penyimpangan atau tidak kesesuaian dengan target dan sasaran, itu kita harus punya monitoring. Semua jenis kerjaan harus kita punya. Next. Nah, bagaimana kita mau ke kontrol ke kebun supaya lebih fokus? Mau ke updating berapa, mau ke mandoran mana, tapi kita nggak punya catatan monitoring produksi mandor yang akan kita lihat, updating yang akan kita lihat, updating yang pekerjaan yang akan kita kontrol, mustahil kita tahu. Jadi kalau istilah saya dulu, tersesat di jalan yang terang gitu. Jadi pagi-pagi kita bingung mau kemana ini gitu. Nah ini yang tidak boleh. Ini tidak boleh kita lakukan. Harus tahu sasaran, fokus, di mana kita harus kontrol. Yakinlah dengan monitoring itu. Kita pasti tahu di mandoran siapa, di updealing mana ada penyimpangan. Penyimpangan dalam artian tidak sesuai dengan target. Mungkin berondolan kok cuman di bawah 5% mamanya. Produksi kok per HK hanya, per tenaga hanya 1.000 lah katakan. Pasti ada sesuatu. Yakinlah, coba teman-teman bawa data itu, ikutin selama seminggu per mandor, insya Allah pasti teman-teman asisten itu akan fokus masuk ke pekerjaan updealing. Nah disitulah biasanya teman-teman pemanen atau mandor kaget. Kok Pak Manajer sama Pak Askep atau Pak Asisten tahu ya katanya. Pasti ada sesuatu. Maaf, saya sudah menjalani ini terus menerus. Kebetulan saya juga pernah di kantor direksi maupun di kebun. Saya pasti bawa data. Sampai-sampai saya dikatakan kepala urusan data katanya. Karena saya kalau ke kebun pasti tanya data. Mana datamu? Kalau nggak ada, loh gimana kamu mau kerja kalau kamu nggak tahu? Apa yang harus kamu perbaiki? Apa yang harus kamu laksanakan untuk besok? Nah inilah teman-teman semua, mari kita untuk lebih efisien, lebih efektif dalam kita mengontrol, sebaiknya kita harus punya data basic untuk melaksanakan pengecekan atau pemeriksaan di lapangan. Next. Nah, penerapan untuk meminit kebun atau mengatur ini mungkin barangkali ini saya nggak tahu ini apakah ini dianggap feodal atau bagaimana. Tapi menurut ini pengalaman, artinya pengalaman dari kami bahwa memang sesuatu harus dipaksa. Kemudian terpaksa akhirnya terbiasa. Karena ada survei, tapi survei bukan surveinya Cak Lontong ini. 85% anak-anak yang dipaksa dididik oleh ibunya, katakanlah bersih-bersih tempat tidurnya sendiri, kemudian mungkin mencuci piring yang dia makan sendiri,
itu akan lebih berhasil. Ini penelitian, bukan penelitian Cak Lontong ini. Nah, dipaksa kemudian terpaksa akhirnya terbiasa. Ini kita memang setiap hari ini punya masalah, teman-teman. Bangun tidur saja kita punya masalah. Masalahnya besar. Apakah kita mau masih narik selimut untuk tidur lagi? Apakah kita harus bangun pagi, mungkin kalau yang muslim mungkin harus sholat subuh di masjid? Ini masalah. Jadi masalah yang dipaksa ini memang datangnya dari eksternal. Tapi menurut kami harus dari diri sendiri. Paksa. Insya Allah dengan kita terpaksa, akhirnya nanti terbiasa. Nah, next Mbak. Kita apakah itu mandor, apakah itu mandor besar, asisten, bahkan manajer, itu adalah pemimpin yang ditiru. Ada budaya paternalistik di perkebunan. Mereka akan meniru kita, mereka akan menyontoh kita. Apa yang kita lakukan, kita itu diintip terus sama bawahan kita. Dilihatnya mobil Pak Manajer ada enggak ya, katanya. Biasa itu di kebun seperti itu. Nah, pembentukan yang seperti saya katakan dipaksa tadi sebetulnya membentuk disiplin pada diri kita. Jadi tekanan eksternal tadi menurut saya harus menekan juga kepada diri sendiri, ke internal. Karena pekerjaan itu kalau lama-kelamaan kita terpaksa, lama-kelamaan akan menjadi rutinitas yang normal dan akhirnya terbiasa. Nah, ini yang barangkali memang bedanya zaman dulu kami mungkin dengan adik-adik atau teman-teman sekarang. Tapi apakah ini masih bisa dipakai? Monggo. Barangkali kita cara kita ditiru, Pak, kita ditiru apapun pekerjaan kita. Apapun tindak lanjut kita itu ditiru sama bawahan kita. Wih, Bapak itu kalau pagi di rumah nggak sarapan tuh, sarapannya di tempat pemanen, ikut makan bontotnya pemanen. Nah, hal-hal yang seperti ini tolong dihindari. Karena kita tidak punya wibawa di depan anak-anak buah kita atau di bawahan kita. Next, Mbak. Baik, teman-teman, barangkali itu meminit karyawan atau meminit pekerja di kebun, baik itu meminit bawahan kita dan juga meminit atasan. Jadi kalau kita asisten, ya jangan membuat atasan itu pusing. Ya usahakan apa yang menjadi target, sasaran, kita laksanakan dengan tekun, dengan baik, insya Allah. Pasti, kalau saya dulu di kebun gini, lebih baik kamu berkeringat debu, berkeringat lumpur daripada kita membuat narasi menjelaskan produksi tidak masuk. Itu mungkin bisa sehari, semalam nggak selesai. Alasan apa produksi nggak masuk? Bingung membuatnya. Kalau dulu kami masih ada BBM, kalau nggak salah ya Pak Robi ya. Kalau sekarang udah WA. Dulu BBM.
Jadi kalau teman-teman Pak. Oke, tidak masuk produksinya itu ditanya sama Pak Dirprot. Laporannya malam aja lah di atas jam 12. Enggak taunya Pak Dirprotnya juga masih bangun beliau. Kenapa ini jok nggak masuk katanya. Nggak masuk 1% aja ditanya Pak. Apalagi di bawah 95%. Baik teman-teman, mungkin ini nanti dilanjutkan oleh Pak Ferry nih. Pak Ferry ikut nggak ini? Ada nih nggak Pak Ferry? Pak Ferry? Mana nih Pak Ferry ini? Kumaha Kang? Damang Kang? Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang perlu mendapatkan perhatian di TBM. Mungkin Pak Ferry nanti akan melanjutkan. Akan tetapi yang paling penting menurut kami yang ada di lapangan, kumaha Kang? Damang Kang? Jadi pekerjaan yang harus mendapatkan perhatian khusus lah di TBM tentunya kastrasi, kemudian pemupukan sangat penting sekali karena pemupukan ini biaya yang dikeluarkan tidak main-main, lebih dari 40% dari total RKAP. Ya memang ya kan dibuang aja sih Pak Puput. Iya dibuang. Tapi kalau tidak tepat sasaran, bagaimana tanaman itu akan tumbuh, berkembang, memberikan produksi kepada kita, memberikan tanaman yang lebih jagur. Nah ini yang perlu sekali di samping pemupukan kastrasi ini juga kalau di TBM juga untuk membentuk tanaman agar pertumbuhan vegetatifnya lebih terjamin karena masih kecil kok sudah punya anak lah atau mungkin sudah berbunga lah ya kalau tanaman. Dan perlu kita ketahui teman-teman semua bahwa tanaman ini sama dengan manusia sebetulnya, sama, tidak ada bedanya. Cuma dia nggak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong mungkin teriak-teriak itu datang ke rumah asisten, datang ke rumah Pak manajer, Pak, aku ini di daerah bawah ini Pak, di Perengan, nggak pernah dikasih makan Pak gitu. Kalau kata Pong Palembang mak mano Pak katanya. Next Mbak. Baik, ini kastrasi yang tadi disebutkan, terus saja nanti mungkin Kang Ferry nanti yang akan melanjutkan. Next Mbak. Terus, nah barangkali nih sebentar Mbak di yang tadi Pak, yang sebelumnya Mbak. Ya, baik TBM. Di TBM ini yang krusial adalah pada saat land clearing dan rumpuan yang saat dulu ya, bukan sekarang. Kalau sekarang mungkin sudah dicacah kan, sudah enggak artinya dengan mekanis, artinya sudah enggak berpengaruh. Kalaupun berpengaruh tidak terlalu signifikan gitu. Kalau dulu ini membuat kita pusing 7 keliling ini. Rumpuan itu membusuk dan menjadi inang oryctes. Nah ini yang dulu yang sangat memusingkan kita. Nah pada tahun 2000-an lah, 2001 2002 itu kita nanam namanya kacang benguk lah gitu. Mukona, tapi mukona ini yang bisa dimakan sebetulnya ini. Nah ini cepat sekali pertumbuhannya. Hanya 3 bulan umurnya, setelah itu mati dia. Hanya menutupi saat oryctes ini masuk. Kalau dia tidak ada inangnya tidak akan masuk dia.
Artinya kalau sekarang barangkali, ini mohon maaf saya tidak tahu persis di lapangan, mungkin sudah nggak bermasalah lagi ORIC test ini. Next Mbak. Nah, sama sebetulnya di yang saya sampaikan di atas TBM tadi, bahwa TM ini juga hal-hal yang perlu itu diperhatikan, pemupukan. Kemudian pada panen puncak, pitmannya itu di mana? Biasanya itu September hingga Desember. Nah, pada bulan-bulan ini biasanya curah hujannya tinggi. Akhirnya banyak TBS yang restan atau sisa TBS. Kemudian kekurangan tenaga, armada angkut, kadangan PKS-nya pun tidak nampung. Ini perlu perhatian khusus ini. Curah hujannya tinggi. Nah, ya, jalan rusak. Jadi saya pernah bekerja di suatu kebun tempat Pak Kang Ferry dulu itu di Suli tahun 2004. Itu yang namanya produksi Suli, maaf ini dari sampai ke 2005 itu tidak pernah di atas 15 ton per hektar. Kendalanya adalah tadi itu panen puncak tidak menampung, buah busuk. Jadi seminggu setelah balik lagi ke rotasi situ pun masih ada ristan. Nah, ini yang membuat biasanya pemanen ini males. Untuk apalah Pak, dipanen. Orang dipanen juga nggak diangkut Pak gitu. Nah, ini masalah-masalah yang biasa timbul di lapangan. Kami saat itu begitu panen puncak, kita punya target harus di atas 17 ton. Ada trik, ini barangkali bisa diadopsi juga, monggo saja nantilah, mungkin ini ada kebijakan. Jadi ada premi khusus di panen puncak, mungkin teman-teman di Suli masih ingat. Ada basis tugas. Kemudian setelah basis tugas itu tercapai, sisanya kita lihat aja berapa kapasitas kita juga harus tahu berapa sih produksi yang kita prognosa produksi kita. Nah, disitulah kami pernah melakukan usulan ke direksi hanya pada panen puncak melakukan premi borong. Artinya sudah lebih dulu dari target, kemudian selebihnya borong. Alhamdulillah pada saat itu bisa kita lakukan. Dan produksi saat itu bisa tembus di angka 17 yang sebelumnya belum pernah. Nah, ini masalah pitman. Saya nggak tahu sekarang jalannya seperti apa. Kalau dulu sampai ada istilahnya itu di Suli itu membawa mobil yang pakai pakai kardan double, bawa mobil-mobil hardtop untuk ngambilin yang di dalam karena nggak bisa. Bahkan saya waktu askep dulu mobil saya pun saya narik truk sampai sore kami, dan teman-teman asisten khususnya itu berlomba untuk menghabiskan TBS di Unjal di Umbal atau apa gitu di Suli waktu itu. Ingat betul saya. Nah, upaya-upaya di lapangan ini harus kita laksanakan karena kita tahu semua bahwa TBS itu tidak boleh lebih dari 24 jam.
Kalau lebih dari itu, ya kita tahulah mesti ALB-nya naik. Yang mestinya kita harga CPU itu di atas 5.000 mungkin hanya 3.000 kan gitu. Nah kemudian tidak kalah pentingnya baik di TBM maupun di TM adalah penanganan hama penyakit. Baik teman-teman, hama penyakit ini ada yang namanya sensus EWS. Teman-teman sudah ingat betul setiap seminggu kita melakukan sensus. Early warning system ini adalah pengamatan. Ini harus dilakukan dengan benar, disiplin, bukan nembak di atas kuda istilahnya. Dan tambahannya sebetulnya pengamatan itu juga bisa kita minta informasi dengan kawan-kawan kita pemanen. Karena pemanen itu semua pohon dimasukin. Kalau sensus pohon kan ada pohon sampelnya. Kalau pemanen semua pemanen mesti jalan di pohon. Minimal teman-teman pemanen itu bisa memberikan informasi biasanya ke mandor, Pak, di ancakku banyak ulat api Pak, aku kesenggol aja panas nian ini mamanya kan seperti itu. Nah, pemberantasan ulat api ini kalau sudah skornya di atas 2 biasanya atau 3 biasanya kita semprot dengan fogging atau power sprayer atau dengan hand sprayer. Kalau hand sprayer ini biasanya pada daerah-daerah TBM yang masih bisa dijangkau. Power sprayer sudah di atas 7 tahun, 8 tahun yang tidak bisa lagi dijangkau oleh hand sprayer. Fogging biasanya kita lakukan malam hari dengan asap ya. Nah, kami pernah mencoba dan saat itu saya masih asisten dan usulkan dengan Pak Manajer. Next Mbak, pemberantasan hama itu terus Pak, ke bawah lagi Pak. Saya mau cerita ke terus Mbak. Nah, pemberantasan tidak dengan menggunakan fogging. Memang bisa kita menggunakan power sprayer dan fogging mungkin 1 kali. Nah, kami pernah mencoba dengan cara atau metode mekanis. Mungkin ini bisa dibuatkan SOP-nya barangkali, tapi monggo saja. Nah, pengambilan kepompong atau pemungutan kepompong ini biasanya dia di bokoran. Karena pada saat ulat akan menjadi kepompong, walaupun dimasukkan ke dalam obat tidak akan mati karena dia sudah terlapis lilin. Saya sudah pernah mencoba sendiri. Nah, pengambilan kepompong ini akan memutus siklus hidup ulat secara langsung. Tapi sebaiknya dilaksanakan pada saat pertama ada serangan. Karena siklus ulat itu berbeda-beda. Di salah satu pohon aja beda, apalagi di luar itu. Nah, kemudian data sensus ini itu adalah rekam jejak. Ini perlu saya stressing di sini. Karena biasanya salah satu kebun, katakanlah Afdeling 1, kebun A, kebun Rejosari atau mana, biasanya munculnya serangan itu di blok itulah serangan berikutnya. Ya, mungkin ini menurut saya, mungkin karena tidak terputusnya siklus itu. Karena kalau ulat mungkin 1, tapi kalau namanya sudah kepompong, dia jadi kupu-kupu, bertelur ribuan. Nah, pada saat dia akan menjadi kepompong, ini akan imum dia. Kalau kita dulu pakai decis atau apalah itu, kita semprotnya, inseknya, itu walaupun dia mau disemprot lagi dengan itu, tidak apa-apa dia. Udah kebal dia. Nah, ini saran karena
kami pernah melakukan ini nih. Ini Pak Ferry kebetulan di Rejosari sekarang Pak Ferry ya, itu di Abiling 4 tuh Pak Ferry itu. Pernah kita lakukan. Dan orang yang melakukan sekarang jadi Sinder di Suli kalau nggak salah. Ini berhasil Pak Ferry. Cuman saat itu saya terus pindah jadi nggak diteruskan lagi. Nah nggak tahu diteruskan dengan yang lain. Saya kurang paham. Dan apakah pekerja ini masih ada atau tidak? Saya kurang paham. Hanya ini barangkali saran saja. Kalau memang ini masih bermanfaat, monggo coba dicek lagi atau dibuatkan SOP-nya, kemudian dibuatkan percobaannya. Karena ini sangat menolong sekali kita. Baik, kemudian kembali lagi ke atas Mbak. Kemudian mengenai pemupukan. Nah, pemupukan ini ada kita kenal 4T. Tepat jenis, dosis, kemudian waktu, cara, tempat. Nah, ada tambahan satu. Ini yang mungkin masih dilaksanakan di kebun, tapi mungkin juga kadang-kadang suka lupa. Yang pertama adalah kalau kita akan lebih efektif, ya, pupuk diambil malam hari sebelum besok kita ecer ke lapangan. Kenapa? Biasanya penabur atau tenaga pemanen, tabur, tenaga pupuk ini datang jam 6 sampai areal. Biasanya makan-makan dulu dia. Makan-makan dulu. Kalau dia menunggu pupuk lebih dari jam 7, biasanya kalau habis makan ngantuk dia, males. Ini psikologis saja sih. Saya perhatikan, oh ini. Berarti kita hanya menambah premi atau menambah lembur kepada petugas gudang. Tapi manfaatnya Bapak bisa bayangkan dengan 50 tenaga, kalau harusnya jam 7 mulai atau jam 6 mulai, jam 8 baru mulai. Berarti kita kehilangan 50 kali 1 jam. Kalau kita hitung udah berapa orang itu gitu, yang terbuang sia-sia gitu. Nah biasanya kita lakukan jam 6 itu udah ecer. Ya kita paling apa? Ada satpam, tenaga satpam, ada centeng istilahnya. Manfaatkan untuk menjaga eceran pupuk kita di blok-blok itu. Jadi tenaga kerja laksanakanlah pemupukan itu di pagi hari di awal. Nanti jam 11:30, jam 11 berhenti. Mungkin makan siang, nanti kita teruskan mungkin sampai jam 1. Jangan lebih dari jam 3 Pak. Kalau lebih dari jam 3 sudah males lagi Pak, capek dia. Kalau soal SOP ecer saya pikir teman-teman sudah paham itu. Next Mbak. Terus Mbak. Terus, baik teman-teman, inilah sekelumit pengalaman yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman di kebun. Sharing pengalaman ini, mungkin ini memang sudah 40 tahun yang lalu. Ya, kita berharap pada teman-teman ketekunan, integritas, adaptasi di tengah perubahan ini dengan teknologi yang sangat drastis ini perlu memang. Kemudian kita membangun kejujuran, kepercayaan akan menjadi modal mata uang yang sangat mahal. Jangan menganggap pekerjaan itu formalitas saja.
tapi niatkanlah sebagai ibadah, bekerja dengan disiplin dan loyal serta tulus ikhlas. Kita sama-sama merasakan bahwa kita bekerja itu pasti akan mencari rezeki di kebun itu. Istilah saya, kalau sudah terlanjur masuk kebun, sudah nggak usah menengok kanan kiri, Pak. Kalau kata masih berpikir, oh iya ya saya pengen kerja di anu, sudah Pak. Niatkan hati, kalau memang kita sudah terlanjur masuk, ya sudah. Jangan tengok kanan kiri, laksanakan dengan baik, insya Allah. Mungkin inilah anu kita kan, takdir kita di kebun gitu. Kemudian menjalin hubungan antar manusia. Pekerja teknis itu bisa digantikan dengan mesin, betul Pak. Tapi hubungan antara manusia itu adalah kunci karir kita yang akan panjang gitu. Sering-sering kita duduk-duduk ngobrol-ngobrol di perapatan, di kampung, ngobrol-ngobrol. Mungkin kalau Jumatan pun, kalau yang muslim, bisa berpindah masjid barangkali, supaya kenal. Kalau yang non-muslim mungkin juga banyak gereja-gereja yang ada di sekitar kebun itu, pindah-pindah Pak. Jadi kita tahu, oh ini Bapak ini ya. Jangan sampai nggak kenal Pak. Asisten Beling 3 berapa ya? Waduh nggak ngerti Pak saya gitu, nggak kenal kami Pak katanya. Nah ini adalah pagar hidup untuk kita. Kemudian adaptasi di era digital teknologi bukan pengganti karakter kita. Ya sekarang ini sudah menurut saya sudah enak betul lah. Kita kemana-mana bawa HP, sudah ada monitoring, jadi tinggal kalau asisten naik motor aja udah sampai ke area yang kita tuju. Apalagi sekarang ada AI, tanya aja udah dijawab, tapi kadang-kadang jawabannya juga nggak pas-pas amat gitu ya Mas Agus. Namun insentif, kreativitas dan rasa tanggung jawab kita tetap harus kita miliki. Teknologi terus akan berubah, tetapi dedikasi, integritas serta keinginan untuk belajar adalah kunci yang tidak pernah usang, baik 40 tahun yang lalu maupun sekarang. Inilah teman-teman barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini kepada, ini khusus kebun kelapa sawit ya. Ya. Kelapa sawit ya. Ya. Baik teman-teman semua, pada kesempatan yang baik ini saya juga mohon maaf. Mungkin dulu belum sempat mohon maaf dengan teman-teman. Barangkali kita dulu pernah ya bersinggungan, tapi dalam hal kerjaan saya hanya ingin kita berhasil di kebun itu. Barangkali ada yang tersakiti pada saat ini, kami juga mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman semua sukses dalam berkarya dan berhasil. Kemudian ini biasanya ditutup dengan pantun ya Mbak ya? Boleh juga Pak. Ya? Oh, boleh. Saya juga mau pantun ini. Kenapa? Baik, ini saya mau baca pantun ini, teman-teman semua. Jalan-jalan ke areal Afdiling, melihat pohon sawit berbuah lebat. Cakep. Pesan saya ini, senior, tapi senior ini ya jangan senior lah, tua amat gitu. Duluan lahir aja gitu. Pesan senior, jangan hal pening karena ilmu di kebun jadi sahabat kita. Yang kedua, membeli pupuk di kota Rengat. Cakep. Pupuk ditabur di tanah rata. Cakep. Kerja di kebun sawit harus semangat. Cakep. Disiplin tinggi kunci sukses kita. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.